Saudara-saudara sekalian, kehidupan manusia modern tidak bisa lagi dipisahkan dengan keberadaan sosial media atau media sosial. Hampir setiap hari manusia menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan sesama teman, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Ada banyak tujuan orang menggunakan sosial media, seperti memperkenalkan brand yang dimiliki, perusahaan, produk, jasa, atau mungkin seseorang, identitas seseorang gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakannya sebagai media untuk berkampanye, menyatakan gagasan, ide, mengajak. Ada juga yang dipergunakan untuk bisa berkenalan, menjalin interaksi antara teman-teman lama, reuni begitu ya, dan banyak lagi. Kenapa demikian? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, bukan hanya makhluk individu. Dan di negara-negara timur seperti Indonesia, gotong royong, bersosialisasi, ngobrol bareng adalah suatu kultur keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, maka media sosial tumbuh dengan subur di negara seperti Indonesia. Perusahaan-perusahaan, organisasi paling banyak menggunakan media sosial untuk memperkenalkan brandnya. Kalau dulu kita memperkenalkan brand itu dengan cara membuat brosur, ngomong di TV, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, preaching begitu ya, supaya orang tahu brand kita. Tapi sekarang dengan sosial media katanya brand yang baik itu adalah kalau brandnya jalan-jalan sendiri begitu. Karena kita tidak bisa lagi mengontrol manusia saat ini. Mereka yang mengontrol interaksi dengan dunia di sekitarnya melalui media sosial. Jadi bagaimana brand yang kita miliki, apakah brand pribadi, produk, layanan, jasa, value, organisasi, perusahaan, program, atau apapun, itu bisa diperkenalkan secara native dengan menggunakan media sosial. Di mana orang akan lebih banyak membicarakan dan intinya oranglah yang nanti akan menentukan, melambungkan, atau menjatuhkan brand yang kita miliki. Saat ini ada ribuan sosial media yang dikenal di dunia. Dan di antara ribuan itu ada sejumlah sosial media yang paling banyak dikenal, paling favorit karena sering dipergunakan atau jumlah usernya yang banyak. Nah, misalnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Snapchat, WhatsApp itu yang paling banyak dipergunakan. Paling tidak untuk masyarakat di Indonesia. Data tahun 2019 memperlihatkan di dunia ini masih ada Facebook yang paling banyak dipergunakan oleh perusahaan ya. Disusul oleh Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, dan Snapchat. Jadi perusahaan paling banyak masih menggunakan Facebook, Instagram, dan Twitter dalam membantu mereka memperkenalkan brand, produk, services, layanan, value, dan lain sebagainya. Sementara sosial media yang paling populer dipergunakan ya oleh publik tentu saja, dilihat lagi banyaknya jumlah user, adalah Facebook nomor 1. Di tahun 2019 paling tidak tercatat 2,2 billion ya miliar manusia menggunakan Facebook. Kedua adalah YouTube, 1,9 miliar orang, 1,5 miliar orang menggunakan WhatsApp. Baru kemudian disusul oleh Facebook Messenger, WeChat, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, sementara channel yang paling banyak dipakai untuk konten yang bersifat marketing, terutama oleh perusahaan, itu ternyata nomor 1, perusahaan masih mempercayakan pada website buatannya sendiri atau own website. Karena mungkin di situ mereka bisa mengendalikan, bisa mengontrolnya, bisa telling the truth apa adanya. Baru yang kedua, mereka mempercayakan kepada Facebook. Yang ketiga, kembali email yang dikendalikan oleh perusahaan. Karena mungkin dia bisa mentargetkan kepada siapa email tersebut ditujukan. Baru yang keempat, masih model lama yaitu press release. Baru kemudian YouTube,
kembali media cetak, baru search engine optimization. Jadi kalau kita melihat 5 besar dari channel yang dipakai oleh perusahaan untuk melancarkan marketing dengan memberikan konten, nampak masih ada mix ya antara model konvensional yang diperkaya atau dilengkapi dengan social media. Nah, Facebook menjadi pionir karena dimulai tahun 2004 ya, diperkenalkan secara sangat masif, kemudian disusul oleh YouTube 2005, Twitter 2006, dan seterusnya, dan yang paling baru adalah Snapchat tahun 2011. Dan Anda melihat semakin lama berdiri, semakin banyak yang mempergunakan. Kecuali yang cukup baru dan banyak dipergunakan adalah WhatsApp, 1,5 miliar orang menggunakannya. Sementara Facebook yang terlebih dahulu sudah masuk 2,3 miliar orang. Dan kalau semua itu digabungkan pada saat ini, paling tidak ada 4 miliar orang menggunakan media sosial. Karena data 3,5 miliar ini adalah data dari Brandwatch pada tahun 2019, 3 tahun yang lalu. Saya perkirakan paling tidak sekarang sudah 4 miliar lebih yang menggunakan social media. Artinya apa? Artinya kanal ini sangat menjanjikan. Kanal ini memberikan potensi yang besar bagi perusahaan untuk bisa berkomunikasi, bisa berkenalan, bisa berinteraksi, dan tentu saja bertransaksi dengan para customer-nya secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih.